Iya, pemirsa, kerja keras, nggak gampang menyerah dan memiliki mental kuat. Itulah tiga modal utama yang dimiliki seorang M. Hisba Zaka yang saat ini bisa dibilang sukses menjadi peternak kambing. Insya Allah Kamis datang lagi Bu. Apik Mas. Wedusin daging, tegap. Insya Allah sehat. Sungune full, ya kan? Ayu, kulune halus. Bener Pak ya? Pak. Mengawali bisnis dari hanya bermodal 5 ekor kambing, Zaka mampu mengembangkan usaha ternak kambing di bawah bendera Erdo Jaya Farm menjadi belasan bahkan puluhan. Ia memilih beternak kambing karena selain kecintaannya pada hewan peliharaan, juga karena melihat potensi bisnis yang sangat menggiurkan, di mana permintaan pasar akan daging kambing semakin hari semakin mengalami peningkatan. Terlebih di momen-momen khusus ya, seperti Hari Raya Idul Adha misalnya. Terus manajemen pakan dan penyakit ternak kambing juga cukup mudah ditangani. Ya memang sih masih banyak yang nganggep sebelah mata sama ternak kambing karena identik dengan aromanya yang khas banget. Padahal jika memahami dan menerapkan sistem perkandangan ternak kambing dengan benar, hal yang ditakuti itu nggak bakal terjadi. Lihat aja kandang kambing Erdo Jaya Farm ini. Terletak di tengah pemukiman pusat kota, tepatnya di Jalan Hayamuruk, Sampangan, Kota Pekalongan. Sama sekali tuh nggak ada bau-bau yang mengganggu, sama sekali. Artinya kalau tepat penanganannya, nggak masalah dong ternak kambing mau di tengah kota juga. Ya udah pemirsa, kita simak aja yuk cerita inspiratif owner Erdo Jaya Farm, M. Hisba Zaka. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Erdo Jaya Farm itu berdiri waktu itu kurang lebih 5 tahun ke belakang ya. Jadi berawal itu dari saya diminta oleh saudara saya untuk menyediakan kambing untuk kurban. Nah kemudian bertambahnya tahun berikutnya saya berpikir untuk menjalankan breeding atau beternak kambing. Nah, disitulah saya mulai mencintai dunia ternak. Nah, akhirnya di situ saya ternyata di dunia peternakan itu ada 3, yaitu trading, jual beli, kemudian breeding, dan kemudian fattening. Nah, saya menjalankan breeding peternakan. Nah, di situ saya memberi nama ketika pada saat itu saya punya anak nomor 2, namanya adalah Sultan Erdogan. Makanya di situ saya beri nama Erdo Jaya Farm. Ya gini ya, yang pertama saya sendiri secara pribadi saya memang suka punya peliharaan. Mulai dulu masih kecil saya suka punya kucing. Dulu di sini ada kuda sampai kurang lebih 3 ekor. Nah sekarang saya punya kambing yang memang tidak hanya hobi saja, tetapi itu juga bisa untuk menjadi penghasilan. Ya, itu banyak sekali yang dikatakan oleh teman-teman semua ya. Tapi memang betul, tidak mudah. Karena proses yang saya jalani, yaitu dulu pernah saya punya 100 lebih ekor, itu ada angka kematian, itu pasti. Nah, bisa ada 7, 10, bahkan 20 ekor. Hingga sekarang, berjalannya waktu, kita kan tahu nih, kambing itu sakit apa, kemudian obatnya apa. Di sisi lain, di Kota Pekalongan sendiri, dari Dinas Peternakan, dia juga support untuk menjaga kesehatan hewan di peternak-peternak di Kota Pekalongan sendiri. Untuk lokasi, jadi selama saya 5 tahun itu, yang 2 tahun awal itu bukan di sini memang, yang 3 tahun itu di sini ya. Jadi saya akan ceritakan yang 3 tahun setelah saya di Hayamuruk. Memang Hayamuruk sendiri kan tempatnya memang
banyak sekali di pinggir-pinggir jalan itu counter-counter HP, ya kan, toko baju, toko alat olahraga, malah bahkan memang banyak orang yang tidak tahu di sini ada kandang kambing ya. Nah, maka dari itu saya menciptakan agar orang berpikiran peternak kambing itu tidak harus di desa, bahwa di kota pun juga bisa. Yang penting yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan kandang. Kemudian yang kedua, rutin memandikan kambing. Ya, atau seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali, karena apapun itu tubuh kambing itu pasti terkena air urinnya, maka menjadi amonia, maka menjadi bau. Nah, maka dari itu rajin jaga kebersihan aja deh gitu. Ini aman-aman aja. Aman-aman aja. Beternak kambing bisa dibilang gampang-gampang susah, tergantung cara perawatannya. Apalagi kalau fokus pada breeding atau pengembangbiakan kambing. Kualitas perawatan yang bagus akan menghasilkan daging kambing berkualitas pula, sehingga berpengaruh terhadap harga jualnya. Dari awal mendirikan Erdo Jaya Farm tahun 2018, Zaka memang bertekad menciptakan pasarnya sendiri. Dengan konsep kandang yang bersih dan suasana yang nyaman, ia yakin kambing-kambing tersebut akan tumbuh sehat, gemuk, dan bahagia. Sehingga segala macam bau, apalagi kematian, hal yang sangat dihindari oleh hampir sebagian peternak bisa dicegah. Ya, kalau 5 tahun saya hanya tadi yang saya ceritakan dari awal, saya hanya menyediakan hewan kurban milik saudara-saudara saya untuk Hari Raya Idul Adha. Nah, kemudian 2 tahun kemudian baru saya breeding atau beternak, kemudian saya memelihara, saya merawat. Jadi langkah awalnya adalah memang saya mencoba 5 ekor dulu. Ya, 5 ekor dulu, kemudian naik menjadi 10, ya kan, kemudian punya anak kita jual, ya kan. Kalau yang betina kita besarkan untuk menjadi indukan lagi, tapi kalau yang jantan kita jual. Jadi seperti itu. Kalau kurang lebih karena ini hari Idul Kurban ya, jadi untuk saat ini mungkin kambing kita sendiri masih 25 ya, karena memang kita jual. Karena ini hari Idul Kurban, maka di sini ada tambahan kambing dari luar juga. Ya, untuk wilayah Kota Pekalongan sendiri tambahannya, karena untuk menyetok bisnis untuk hewan kurban. Ya, jadi kurang lebih sekitar ada, berarti per hari ini itu ada 130 ekor. Jenisnya di sini di Erdo Jaya Farm ada PE. PE itu adalah peranakan etawa, kemudian ada Jawa Randu, kemudian ada silangan crossbur, kemudian ada seperti silangan sapera. Sapera itu sanan peranakan etawa. Range harga di Erdo Jaya Farm sendiri mulai dari 1.900.000 sampai ke 6 juta, baik jantan ataupun betina. Saya melakukan penjualan juga melalui online. Terkadang saya juga melakukan inovatif ya, jadi ada cara-cara baru di era digital ini. Saya melalui live TikTok, ya memang terkadang ada yang unik, ya itu Mas kirim Aceh, ongkirnya berapa? Nah, jadi saya jawab, artinya saya akan melayani untuk wilayah Jawa Tengah saja. Itu pun juga melihat kuantiti, jadi seperti itu penjualannya. Tidak menutup kemungkinan akan meluaskan pasarnya atau bagaimana? Insya Allah akan saya upayakan itu ya, pengembangan. Dalam menjalankan usaha kambingnya, Zaka selama ini menerapkan standar operational procedure atau SOP manajemen, dari mulai manajemen kandang, manajemen pakan, hingga manajemen pekerja. SOP ini sama sekali nggak ribet, malah sangat membantu karyawan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Kapan mereka harus membersihkan kandang, kapan harus menyemprot, kapan memberi pakan dengan komposisi yang sudah diterapkan. Bagi Zaka, kandang memiliki peran yang penting banget dalam membesarkan peternakan karena sangat mempengaruhi keberhasilan. Untuk itu, ia sengaja membangun beberapa jenis kandang untuk kambing-kambingnya.
Ada yang dimasukkan ke dalam kandang lemprak yang langsung menggunakan tanah sebagai alas lantai. Ada juga yang berada di kandang koloni. Ini jenis kandang yang menampung banyak kambing dalam satu petak besar tanpa sekat. Kandang jenis koloni ini termasuk kandang wajib sih karena memudahkan pengawasan, pemberian pakan, dan perawatan kesehatan. Dan dengan ditempatkannya kambing-kambing di kandang koloni, ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas kambing karena adanya interaksi sosial antar sesama kambing. Ada juga ding yang berada di dalam kandang individu yang menampung satu ekor kambing dalam satu petak kecil dengan penyekat. Biasanya kambing yang lagi dalam pengawasan aja yang masuk ke kandang jenis ini, yang mungkin lagi dalam masa pengobatan biar nggak nularin teman-temannya, atau kambing jenis bandot yang emang sengaja dipisahin biar nggak kawin mulu. Ya, jadi saya sendiri yang pertama itu kalau menjalankan bisnis apapun ya, nggak harus peternakan, itu memang kita harus mencintai dulu. Mencintai, kita suka dengan apa yang kita kerjakan, seperti saya di peternakan atau di R2 Jaya Farm sendiri. Jadi saya kadang menghabiskan waktu saya itu untuk di dalam kandang. Dan jadi supaya apa? Saya akan tahu karakter dari salah satu kambing saya. Di mana kambing saya itu nggak nyaman, di mana kambing saya itu stres, di mana kambing saya itu nggak suka dengan makanan yang saya berikan. Jadi seperti itu. Jadi kita punya feel terhadap peliharaan kita. Ada seperti ini. Saya itu juga tidak saya terapkan hanya di penjualan aja ya, kayak momen-momen Idul Kurban lah. Tapi itu saya terapkan di barang dagangan saya juga. Misal seperti yang ada di belakang saya ini. Yang di belakang saya ini itu kambing yang sudah laku, beda dengan kandang yang tadi. Kandang ini kambing yang sudah laku, maka R2 Jaya Farm ini punya kurang lebih 2000 meter lokasi di Hayamuruk yang memang menurut saya sangat senang untuk bermain-main kambing. Jadi untuk yang sudah laku akan saya bebaskan. Jadi nggak tertekan di dalam kandang, dia merasa bebas seperti di alamnya, dia makan bebas, jadi dia nggak stres, tidak mudah sakit seperti itu. Ngaruh juga ternyata ya? Ngaruh juga, psikis daripada hewan itu pengaruh. Ini baru soal kandang ya pemirsa ya, yang ternyata diperhatiin benar sama Zaka. Belum soal pakan yang juga sama-sama penting dan berpengaruh banget terhadap tumbuh kembang kambing. Beruntung jenis kambing yang ada di R2 Farm seperti Jawa Randu, Etawa, dan juga PE atau peranakan Etawa rata-rata cukup adaptif terhadap lingkungan kandang dan gak rewel soal pakan. Tentunya dasar bisnisnya sama ya, kita harus ulet, itu pasti. Yang kedua, jangan pernah malu untuk selalu belajar dengan siapapun. Banyak sekali senior-senior kita di dunia peternakan, ada seperti Pak Farid, daerah Kabupaten Pekalongan, Bojong. Ada kandang juga yang besar di kota Pekalongan, yaitu kandang punya Pak Isna ini. Ya, itu kita perlu banyak sharing belajar. Belum tentu ilmu kita diterapkan di kandang mereka bisa, belum tentu kandang mereka diterapkan di sini juga belum bisa. Tapi ketika di-compare akan menjadi sempurna. Makanya kita jangan pernah malu untuk bertanya. Meskipun menurut kita hal itu kita sudah pernah mengalami ataupun kita sudah pernah tahu. Tapi kita jangan pernah malu untuk selalu belajar untuk mengetahui dunia peternakan. Kan bisnis kambing itu tidak hanya jual kambing. Kita bisa mengolah kotorannya untuk menjadi pupuk. Nah, misal seperti saya di sini menerapkan ada kandang panggung, kandang lamprak ya. Di sini ada kandang lamprak, yaitu bawahnya menggunakan grejen kayu. Kemudian dia kena urin kambing, kemudian dia kena kotoran kambing. Nah, itu akan menjadi pupuk yang sangat luar biasa. Terusnya kita juga bisa jual, tidak hanya kambingnya saja. Jadi kita bisa jual dari kotorannya pun bisa, tapi kita perlu proses ya. Artinya tidak hanya semata kita langsung jual kotoran, tidak, kita proses produk turun. Susu kalau memang kambing kita memang ada yang baru melahirkan, kita akan bagi
sudah laku, masih ada susu, kita perah, kita jual. Atau bahkan malah terkadang saya kasihkan, ya sudah yang mau minum ke sini free saya kasih. Melalui media sosial, itu pasti. Karena sekarang di era digital, baik Facebook, Instagram, TikTok, itu pasti kita sering bikin konten, ya kan? Kita sering, bahkan kita kadang pakai produk-produk dari medsos tersebut untuk dibayar, iklan. Lumayan. Ya, minimal banyak yang mendukung kita untuk order. Untuk yang jumbo-jumbo kita kurang lebih ada 7 ekor, ya, yang ada di kandang sini. Tapi yang ukuran yang di bawah itu masih banyak di sana. Jadi kalau di sistem Erdo Jaya Farm sendiri, kita ada 2 pakan ya, yaitu pakan hijauan dan onggok itu ampastelo. Nah, jadi itu untuk karbonya bagus sekali untuk kambing. Nah, jadi ya komposisi pakannya itu. Jadi kita hanya 2 macam itu aja. Salah satu kunci sukses untuk mencapai produktivitas yang optimal dalam beternak kambing adalah penerapan manajemen kesehatan yang baik. Dengan menerapkan hal tersebut, diharapkan gangguan serangan penyakit dapat diminimalkan. Di Erdo Jaya Farm, pemeriksaan kesehatan pada ternak kambing secara berkala wajib banget agar ternak tetap terjaga dari gangguan segala macam penyakit. Untuk pemeriksaan atau pemantauan kesehatan, sejauh ini peternakan kambing yang menempati lahan seluas kurang lebih 2.000 meter ini telah mendapat support dari pemerintah Kota Pekalongan. Dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Pangan yang rutin melakukan kunjungan. Seperti saat ini, kedatangan kami kebetulan juga bertepatan dengan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan langsung oleh medik veteriner Nur Hasanah dan paramedik Budi Rahmawan. Mereka melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi kambing-kambing di Erdo Jaya Farm sehat dan layak jual dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita dari Dinas Pertanian dan Pangan, khususnya Puskesmas Kertoharjo ya, Puskesmas Kota Pekalongan, saat ini sedang meninjau di komplek peternakan milik Erdo Farm ya, tepatnya di daerah Sampangan. Di sini kita melihat lokasi peternakan kambing, khususnya kambing Jawa Randu, yang siap untuk menyediakan hewan kurban, khususnya bagi masyarakat Kota Pekalongan yang akan berkurban tahun ini. Di sini tujuan dari kami datang ke sini adalah setiap tahun rutin di Dinas Pertanian Kota Pekalongan, khususnya di Puskesmas, mengadakan acara pemantauan kesehatan hewan kurban, khususnya di peternakan baik itu peternakan sapi, kerbau, kambing, dan domba. Pemeriksaan kesehatan meliputi pertama adalah tentu saja syarat-syarat hewan kurban yang akan kita periksa, yaitu pertama adalah kesehatan hewannya, karena syarat hewan kurban adalah 1 sehat, Mbak. Kemudian kedua cukup umur, ya. Ketiga dia sudah memenuhi syarat baik itu syarat-syarat secara kesehatan maupun secara syariat. Setiap hewan yang akan dijual tentu aja harus diperiksa kesehatannya. Kita cek dulu di tiap penampungan itu tentang surat kesehatan hewan, Mbak. Jadi diwajibkan untuk hewan yang dari luar kota yang mau dibawa ke Kota Pekalongan itu harus ada surat rekomendasi, namanya SKKH, Mbak, surat kesehatan hewan dari dinas setempat. Jadi misalnya kalau dari Kota Pekalongan biasanya dari Batang, kemudian Sokorejo, kemudian Limpung, seperti itu kita bekerja sama dengan Batang di Dinas Pertanian Batang. Iya, karena kita sudah ada surat edaran, Mbak, dari Gubernur justru dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah
itu bahwa harus diwaspadai penyakit-penyakit, terutama penyakit zoonosis yang biasanya pada bulan-bulan seperti ini, karena lalu lintas ternak itu kan di musim-musim haji ini kan padat nih Pak ya, yang dari pasar ataupun dari luar kota seperti itu. Jadi selama kita mengecek kesehatan hewannya itu, kita akan cross check lagi ke dinas yang mengirim, ya seperti itu. Jadi di sana selain kita ada surat pemasukan, juga ada pengeluaran dari dinas tempat. Kita mengeluarkan juga harus mengeluarkan SKKH. Kita mendatangkan juga ada surat pemasukan hewan, seperti itu. Sama aja, kita samakan mau Jawa, mau PE, mau Etawa Senduro, mau macam-macam sama kita perlakuannya. Best seller itu sekarang yang jumbo-jumbo memang orang cari ya. Jadi memang karena untuk kurban, jadi mereka berharap daging yang banyak supaya yang menerima manfaat juga banyak. Jumlahnya ya bisa sekitar kurang lebih 200 ekor. Area Pekalongan di sekitar. Pekalongan aja. Pekalongan aja. Sebenarnya ini online Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Untuk Idul Adha berarti enggak? Ada kadang kita tapi Pemalang biasanya, Pemalang kita kirim. Tapi kan nggak banyak, paling 10 ekor, 15 ekor. Tapi untuk kota Pekalongan sendiri kan lumayan. Karena di R2 Jaya Farm sendiri kan tidak hanya kita jual ke konsumen, tetapi juga ada kita jual harga bakulan kalau orang sini bilang ya, untuk mereka jual lagi. Untuk prospek itu sebenarnya itu tergantung daripada kesehatan hewannya. Karena breeding apapun itu, dia kalau kambingnya nggak sehat juga anaknya pun juga nggak akan baik, dan tentunya hasilnya juga tidak akan baik. Makanya ya syukur alhamdulillah bahwa di Kota Pekalongan sendiri dinas terkait juga ikut mensupport untuk menjaga kesehatan hewan di peternak-peternak Kota Pekalongan. Jadi ada ini ya, ada bantuan juga. Iya, ada bantuan dari dinas terkait. Jadi gini, di sini untuk pembeliannya biasanya semua orang itu tidak harus mepet pembeliannya. Jadi amin 1 bulan mereka bisa beli dan kita garansi 100%. Misalnya kambing sakit, kita berusaha untuk bagaimana kambing itu supaya sembuh. Tapi ketika kambing itu qadarullah meninggal atau mati, nah maka kita akan gantikan yang baru dengan harga yang sama, dengan postur yang sama. Jadi seperti itu, kita garansi dan free ongkir. Mental, karena peternak itu tidak hanya butuh modal finansial tapi mental yang sangat kuat. Ya, pesan dari R2 Jaya Farm sendiri, apapun yang Anda rencanakan ya tentu harus dipersiapkan dengan matang. Seperti saya, mulai dari 5 tahun ke belakang hingga sekarang itu dengan proses yang sangat luar biasa. Tentunya bisnis hewan itu ada kematian dan lain-lainnya, itu sudah kita hadapi. Jadi harus tetap tekun dan jangan putus asa. Target ke depan saya ingin punya sapi di sini. Selain dari penjualan ternak kambing, penghasilan peternakan R2 Jaya juga diperoleh dari bisnis turunan seperti susu dan pupuk kandang. Sedangkan masa panen raya biasanya diperoleh ketika musim kurban. Setiap menjelang hari raya kurban, Zaka mampu menjual puluhan hingga ratusan kambing, baik melalui online ataupun datang dan memilih langsung ke kandang. Iya, bisnis kambing jika kita tekuni dengan keuletan akan mampu menghasilkan keuntungan yang tidak kecil. Kuncinya adalah selalu belajar dan kuat menghadapi pahit getirnya sebuah perjalanan bisnis. Dimulai dari satu langkah kecil, berkembang menjadi langkah-langkah panjang. Demikian pemirsa Peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.